kali ini Teis akan membuat ramuan untuk masuk angin dan juga sulit tidur ya. Nah, sekaligus kita bagaimana caranya untuk terapi dengan cara tradisional atau prok ya, untuk mengeluarkan angin dalam tubuh ya. Nah, biasanya kalau yang sudah sering masuk angin khawatirnya kena angin duduk ya. Nah, sekarang Teis akan membuat ramuan untuk mengatasi masuk angin ya. Ini ada request dari teman-teman di luar sana ya. Nah, ini Teis persiapan ya. Jadi teman-teman biasanya kalau masuk angin itu ya, itu dari udara ya. Nah, udaranya dari jam berapa aja sih yang sensitif masuk angin ya? Biasanya subuh, terus malam ya, malam menjelang pagi, terus juga sore hari ya, sore itu ya. Nah, terus juga sore atau hujan tidak jadi, itu mudah masuk angin ya dari cuaca ya. Atau juga perutnya kosong ya, perutnya kosong, terus banyak aktivitas ya. Nah, terus itu mudah kena angin ya. Kalau anginnya masuk ke perut itu mudah kembung ya. Kalau anginnya adanya di kepala itu mudah migrain ya. Kalau anginnya turun adanya kebanyakan sering jarang pakai sendal atau juga sering di air, itu anginnya ada di kaki, itu mudah kesemutan atau juga mudah nyeri ya, tapi bukan asam urat gitu ya, tapi ini nyeri gitu. Nah, itu angin biasanya di bagian bawah ya. Kalau di perut, nah itu kembung. Nah, ini sekarang Teis membuat ramuan untuk mengatasi masuk angin ya. Jadi jangan sampai keseringan masuk angin, itu nggak bagus. Nah, ini Teis siapkan ada jahe ya. Jahenya boleh jahe merah atau jahe biasa ya. Teis gunakan jahe biasa ya. Nah, ini cukup ini nggak sampai satu rimpang ya. Ini hanya segede ibu jari ya. Jadi hitungannya hanya ibu jari ya. Terus juga di sini ada serai ya. Teis gunakan jahe merahnya yang kering ya. Nah, terus ada kayu manis, ada biji pala, ada kencur ya. Terus juga ada daun cengkeh, ada cengkehnya, ada lada hitam ya. Nah, ini kita persiapkan ramuannya ya. Ini semuanya sudah dicuci ya. Ini satu batang aja kita potong ya menjadi dua bagian ya. Terus serehnya 3 ya, yang sudah digeprek ya. Boleh juga ya ibu dan bapak dibuka saja ya. Nah, ini ibu bapak jangan sering kena masuk angin ya. Nah, ini dipotong, apalagi yang sering bergadang ya. Nah, itu jangan sampai sering bergadang, akhirnya timbulnya masuk angin ya. Nah, ini atau juga bapak-bapak yang sering menggunakan kendaraan ya, atau contoh motor tengah malam ya, itu juga mudah masuk angin. Nah, ini jahenya kita iris-iris, digeprek juga boleh ya. Nah, ini masukin, terus masukin juga kencurnya. Nah, ini kencur ya. Jadi ada jahe, ada serai, ada kencur ya, ada kayu manis, terus juga ada daun cengkeh ya. Nah, ini cengkehnya satu jumbut aja ya. Terus ini ada buah pala ya. Nah, ini buah pala separuh aja. Nah, ini kita potong ya sambil ngabuburit ya. Nah, ini jadi sebelum sesudah buka puasa boleh minum ramuan ini ya setelah makan. Terus juga sahur ya. Nah, setelah sahur. Nah, ini airnya 2 gelas saja ya. Satu ya. Nah, ini ngerebusnya di stainless atau juga di ini dari tanah ya. Nah, ini lada hitamnya yang sudah dihaluskan. ya, cukup seujung sendok ya.
Nah, ini kita tutup. Terus juga kita nyalain apinya. Ibu bapak, kalau keseringan masuk angin itu juga nggak bagus ya. Jadi sering, terus juga jadi jangan salah juga ngerok. Nah itu juga bahaya ya. Jadi jangan ngerok dari atas. Nanti bagaimana caranya mengatasi anginnya? Atau juga ada angin duduk. Nah itu juga hati-hati ya. Nah itu sudah mendidih ya. Ini sudah mendidih, kita aduk-aduk ya, kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk. Ini sangat tradisional banget ya. Gitu, ini sangat tradisional, kita menggunakan alat ya. Jadi ibu bapak kalau mau persiapan mau bikin jamu, jadi bisa menggunakan seperti ini ya, dari tanah. Dan juga ini ramuannya sangat mudah banget ya dicari, ada di sekitar kita, ada di dapur ya. Nah ini kita menggunakan yang ada di dapur semua, tapi bermanfaat untuk mengatasi masuk angin ya. Nah masuk angin itu juga khawatir ya. Jadi kalau angin ya, kalau sudah terlalu menumpuk di perut itu mudah kembung. Terus juga bisa juga dia angin naik ke jantung ya, akhirnya stuck ya. Nah di jantung, nah itu kebanyakan orang yang suka masuk angin duduk gitu ya. Nah itu bisa nggak ada ya, nah nggak tertolong. Soalnya apa, angin naik ke atas terus perutnya keadaan kosong. Nah itu sangat bahaya sekali. Nah ini untuk mengatasi masuk angin. Jadi bapak-bapak kalau yang sering masuk angin nggak usah khawatir, ini ramuannya ya. Ingat ya ramuannya, bapak udah tahu tadi ya, jahe ya, terus juga kayu manis, kencur, terus juga cengkeh, daun cengkeh ya. Terus gunakan jahe merah sedikit saja ya supaya hangat. Terus lada hitam ya, lada hitamnya dihaluskan. Nah ini untuk supaya nanti diminumnya terasa hangat dan ada manis-manis, gunakannya gula batu ya. Nah ini teh cukup segini aja ya, gula batunya dimasukin ke cangkirnya ya. Jadi nanti pas mau minum hangat-hangat ya, atau juga panas-panas, masukin ke cangkir sama gula batu, baru nanti diaduk ya. Nah setelah itu baru hangat-hangat diminum. Insya Allah itu bisa buang-buang angin ya, dan juga mudah, enak sekali ya untuk tidur juga ya. Jadi kalau orang yang sulit tidur juga bisa minum ramuan ini, karena ini menggunakan biji pala. Nah ini biji pala juga untuk relaksasi supaya mudah cepat tidur ya. Nah ini sudah mendidih ya, sebentar lagi. Jadi bapak ibu nggak usah khawatir. Ini ada request dari teman-teman minta ramuan untuk masuk angin ya, karena dia yang suka ojek online, atau juga yang kerja malam, terus juga yang suka di ruangan AC ya. Nah yang bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang biasanya pergi pulang malam sering masuk angin, nah itu juga minum ini setiap hari boleh ya, atau 2 hari sekali juga boleh. Tapi kalau ini tidak apa-apa diminum setiap hari gitu ya, sebelum tidur juga boleh. Soalnya ini kayu manis bagus juga untuk pankreas, meremajakan pankreas bagus. Jadi kalau ada orang yang diabetes ya, itu bagus banget minum kayu manis ya. Nah terus jahe untuk melancarkan aliran darah juga, terus juga yang untuk menghilangin mual dan kembung ya. Nah ini jahe ini juga bagus banget manfaat, jadi untuk stamina juga bagus ya, untuk aliran darah. Jadi kalau contohnya darahnya terlalu kental atau apa ya, jadi selain dimasak juga minum ubi dewa dan juga jahe lebih bagus ya. Nah ini coba kita lihat ya, bapak dan ibu, wah udah mendidih ya. Nah udah mendidih, kita aduk. Waduh harum banget ini ya. Nah ini harum banget ya, ada sereknya, terus kayu manis. Ini wajib nih ibu bapak diminum setelah taraweh ya, sholat taraweh.
Nah ini enak banget nih, wangi banget ya. Nah ini ya, sampai warnanya berubah ya. Nanti kalau sudah seperti ini, kecilkan aja apinya ya. Nanti kalau ibu bapak mau minum ya, ini sisanya jangan dibuang ya, tapi diangetin lagi. Nanti habis sahur diminum ya. Nah ini udah selesai ya, kita matikan dulu kompornya. Nah ini kita masukin ke cangkir yang sudah ada gula batunya ya. Ini wangi ya. Nah ya, minumnya nggak usah banyak-banyak ya, setengah gelas juga boleh, setengah gelas cangkir. Nah, tapi ini enak banget ya, ini enak ya, hangat ya, hangat banget, terus juga wangi. Nah ini ibu bapak ya, jadi ibu bapak nggak usah khawatir, ini tidak bahaya dan tidak ada efek samping, karena ini boleh dikonsumsi setiap hari ya, karena ini dari bumbu dapur ya, jadi boleh diminum bapak dan ibu di rumah. Nah untuk pemirsa semua, boleh ini selamat dicoba ya, selamat dinikmatin, dan juga bisa lelap tidur ya, setelah minum ini badannya lebih rileks ya. Nah tunggu untuk terapinya ya, bagaimana caranya mengatasi angin di dalam tubuh kita ya. Mungkin dari Teh sekian, tunggu terapi berikutnya. Nah ketemu lagi dengan Teh. Tadi Teh sudah membuat jamu untuk masuk angin ya. Nah bagaimana cara terapinya untuk mengatasi masuk angin? Kalau tanda-tandanya masuk angin ya, badannya keringat dingin ya, terus lemas, nah terus juga kadang orangnya sudah puyeng ya, udah pusing, lemes ya. Nah itu sudah anginnya sudah kelamaan di perut ya. Nah jangan sampai angin itu naik ke atas ya, kalau naik ke atas itu sangat bahaya sekali. Jadi ibu dan bapak bila menemukan teman kita seperti itu atau juga saudara kita seperti itu, nggak usah panik ya. Nah tapi kalau dibiarkan bisa naik ke jantung, itu bisa stuck ya. Nah itu ya, nah mengakibatkan sangat bahaya sekali. Nah jadi ibu bapak kalau menemukan seperti itu ya, kompres dulu kakinya ya. Nah bahan-bahan yang digunakan adalah bawang merah ya, bawang merah yang dipotong-potong dibagi dua, terus juga ada juga koin ya. Nah tapi kalau untuk mengatasi angin yang sudah terlalu lama atau juga yang angin duduk, itu kita gunakan bawang merah ya. Terus juga kita menggunakan minyak hangat ya. Nah untuk pertama kita kompres dulu ya kakinya ya. Nah kakinya kita kompres ya, kita kompres. Kenapa harus kompres? Supaya qi-nya turun ya, qi-nya turun, jadi supaya ini lebih cepat untuk penyembuhan. Nah sambil ini dikompres, segera kerok ya. Nah ini kita kerok, tidak boleh dari atas. Biasanya ya pemirsa di rumah biasa kalau ngerok dari atas ya, nah baru ke bawah. Kalau untuk mengatasi kembung atau juga angin duduk ya, dari bawah ya. Jadi arahnya langsung ke dubur ya, langsung ke dubur ya. Jadi caranya seperti ini ya, kita kerok ke dubur arahnya ya, arahnya ke dubur semua ya, semua ya, terus ke dubur ya, seperti ini. Nah ini ya, kita kerok.
kedubur ya. Jadi tidak boleh. Jadi supaya pori-pori ini terbuka, angin mengikuti pori-pori, jadinya dia keluar melalui pori-pori, jadi arahnya ke bawah. Jadi mencegah dari iritasi ya. Ini menggunakan bawang. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau yang kena angin duduk itu sangat bahaya sekali. Jadi caranya bagaimana ya? Arahin ke bawah ya, ke dubur ya. Jadi supaya C-nya turun. Nah ini sampai merah ya, supaya pori-pori terbuka. Nah ini udah mulai merah. Ini kalau sudah merah ya, ini di bawah, baru kita naik ke atas. Kalau bawangnya habis, kita ganti lagi dengan bawang baru ya. Nah, terus naik ke atas ya. Nah ini semuanya ya, kita kerok sampai ke atas, sampai ke semua ya keroknya ya. Tapi yang pertama adalah di sini ya, arahin ke dubur ya. Nah terus semua kita kerok, setelah dikerok kita masas. Nah ini keringat sudah mulai berkurang ya. Keringatnya sudah mulai berkurang karena angin sudah keluar melalui pori-pori ya di bawah ya. Nah ini bisa juga diganti lagi ya, kalau sudah mulai dingin ini diganti lagi ya. Nah ini diganti lagi supaya hangat. Terus kita simpan lagi di telapak kaki ya. Nah ini ibu bapak, jadi kalau ada yang kena angin duduk ya, jadi jangan ngerok dari atas ya. Angin bisa mengikuti pori-pori terbuka, akhirnya dia bisa stuck di jantung dan itu tidak tertolong ya. Tapi keroklah di bawah dengan kompres air hangat atau agak panas ya. Nah terus juga kerok sampai ke dubur ya. Nah arahin ke bawah semuanya menggunakan bawang ya. Nah kalau seandainya bawangnya kurang, cari yang agak besar ya bawangnya itu untuk kerok ya. Nah kalau seandainya bawangnya ini bisa juga dengan koin, tapi di rapetin, maksudnya disatuin dengan bawang supaya tidak ada iritasi ya, tidak ada iritasi bekasnya, yang bekas merah-merahnya itu tadi semuanya dikerok. Nah mungkin ini tadi contoh ya. Nah ini seperti ini, jadi dikerok semuanya ya, dari ini bawah dulu menuju ke tulang, ke dubur ya, semuanya ke dubur ya. Kalau sudah merah terus ke atas ya semuanya ya. Nah kiri kanan terus tengah juga ya, ngeroknya seperti ini. Nah ini seperti ini ya, jadi supaya keluar anginnya. Nah ini sebentar juga udah merah ya. Nah, ya. Jadi jangan menggunakan bengol langsung atau koin langsung, jadi gunakanlah sama bawang merah untuk menjaga dari iritasi. Seperti itu ya. Nah terutama adalah di bawah dulu. Mungkin paham ya teman-teman ya. Jadi janganlah ngerok dari atas tapi dari bawah ya. Dari bawah dulu ke atas, setelah itu masas ya, arahin ke bawah. Nah kalau sudah selesai langsung berikan ramuan yang tadi ya, atau pertama air hangat dulu, setelah air hangat baru ramuan yang tadi. Nah seperti itu ya teman-teman, untuk mengatasi
angin duduk atau juga kembung ya, atau sering masuk angin. Dan juga ramuannya jangan lupa yang tadi itu boleh diminum rutin ya, pagi atau sore atau setelah sahur ya. Nah atau juga sebelum tidur ya. Mungkin dari Teis sekian ya. Mungkin kalau ada ikuti terus video-video berikutnya ini untuk mengatasi angin duduk ya, atau juga perut kembung ya, sering masuk angin juga sama ya. Nah ini untuk cara terapinya seperti itu. Dan juga hindarkan kalau hujan tidak jadi ya. Nah itu terus juga hindarkan juga kalau sudah dari jam 12 malam itu harus kita di dalam rumah ya, atau juga menggunakan baju hangat ya. Nah subuh juga itu ya, biasanya subuh menjelang pagi ya gitu. Jadi dari cuaca itu sangat pengaruh sekali, karena sakit penyebabnya dari penyakit luar, penyakit dalam, dan penyakit lain-lain atau dari kecelakaan dan sebagainya. Kalau penyakit dalam itu kena dari pikiran, stres, pola makan, dan pola hidup yang kurang sehat. Tapi kalau penyakit luar ya, yaitu dari lingkungan ya, dari cuaca dan sebagainya. Nah kalau teman-teman sering masuk angin, ikutin saran Teis, minum ramuan, dan juga cara mengeroknya jangan asal-asal dan juga jangan sembarangan. Jadi kompres dengan air panas, baru kerok bagian duburnya, baru naik ke atas. Setelah itu kasih minum air hangat dan juga beri minum ramuan. Nah sampai jumpa dari Teis. Dan juga ramuannya itu sangat mudah, murah, dan kaya manfaat ya. Dan juga kita menggunakan ramuan bumbu dapur asli Indonesia. Cukup dari Teis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.